أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Saya kira kita cukupkan itu saja sebagai bahan diskusi kita hari ini. Baik, sebelum nanti saya tutup dengan cerita oleh-oleh selain batuk, kita mulai dengan bahas ayat ini. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan ibadah-ibadah, amalan-amalan, doa dan segala sesuatu berkaitan kewajiban kita untuk berpuasa Ramadan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman. Setidaknya kita tidak termasuk mereka-mereka yang mencoba menghindari kewajiban puasa dan kewajiban yang lain itu dengan mengatakan bahwa orang beriman itu kan syaratnya sudah tertentu. Ada syaratnya bahwa yang disebut orang beriman itu begini. Dan kalau itu kita terapkan pada diri kita, bentuknya itu ternyata kita belum termasuk orang yang mukmin. Sehingga kita belum termasuk ini kena perintah ini. Nggak usah baca. Iya, kita belum termasuk orang yang mukmin gitu. Jadi sebenarnya kita belum kena perintah untuk berpuasa itu. Insya Allah kita bukan termasuk kelompok yang seperti itu. Ketika ada perintah kutiba alaikumus syiyam ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa, maka pola pikir kita justru sebaliknya gitu. Insya Allah kita sudah termasuk orang yang beriman, sehingga saya harus berpuasa. Atau setidak-tidaknya bisa jadi saya belum termasuk orang yang beriman, maka saya akan laksanakan perintah ini. Mudah-mudahan saya di mata Allah menjadi orang-orang yang beriman. Jadi bukan karena belum termasuk kriteria mukmin kemudian kita menghindar dari perintah berpuasa itu. Ya, jadi sekali lagi insya Allah kita orang yang beriman, dan oleh karena itu kita laksanakan perintah wajib berpuasa yaitu pada bulan Ramadan ini. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti juga sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Umat-umat yang lain semuanya juga sudah pernah mendapatkan perintah kewajiban untuk berpuasa itu. La'allakum tattaqun. Tujuannya apa? Dengan puasa wajib itu maka insya Allah niscaya kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa.
Jadi tujuan kita untuk melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan itu tidak ada lain. Tujuannya adalah menjadi orang yang bertakwa. Kalau saja tujuan puasa Ramadan kita itu untuk menurunkan berat badan, itu di sini gampang banget. Satu Ramadan celingkrik munggah timbangan 83 puasa Ramadan, akhir Ramadan celingkrik munggah timbangan 64. Turunnya 20 kilo gitu. Ramadan kita sukses. Kalau tujuannya menurunkan berat badan. Sama, ada yang pokoknya Ramadan ini saya harus khatam 5 kali. Awal Ramadan langsung start. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alayha. Tilkar rusulu dan seterusnya gitu. Sampai kira-kira sepekan 10 hari minal jinnati wan nas. Alhamdulillah khatam 1 kali. Mulai lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi, siang, sore, malam terus ngedut. Minal jinnati wan nas. Alhamdulillah khatam 2 kali. Lanjut lagi pagi, siang, sore, malam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Minal jinnati wan nas. Kapan lagi alhamdulillah. Pendek kata sampai akhir Ramadan, kebetulan 30 hari. Niku pas malam rada rampung minal jinnati wan nas. Genep ping 5. Maka Ramadannya sukses. Kalau tujuannya mengatamkan Quran ning 5 dan seterusnya. Jadi kalau tujuannya yang seperti itu gampang, bijinya gampang. Nah, tetapi tujuan kita Ramadan kan bukan itu. Tujuan Ramadan kita apa tadi? La'allakum tattaqun. Kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, masalahnya adalah bahkan yang pinter IT kayak Mas Joko ya, itu sampai sekarang mungkin belum pernah dengar ya, namanya takwometer, alat pengukur takwa, bentuk kamar kecil atau timbangan gitu ya, ditimbang gitu takwanya 60%. Habis Ramadan masuk lagi diukur takwanya 80%. Kayaknya belum ada ya. Belum ada pengukur takwa itu. Ya. Nah terus gimana itu caranya kita mengevaluasi Ramadan kita sukses atau tidak, gimana? Padahal ukurannya adalah takwa. Makanya kemudian para ulama-ulama membuat definisi. Jadi takwa itu apa sih? Karena kalau nggak gitu kita nggak bisa evaluasi. Jadi takwa itu kemudian diterjemahkan, dibuat satu definisi bahwa takwa adalah, nah dengan itulah kemudian diukur saat dulungnya Ramadan berapa persen sih kita yang sesuai dengan itu. Habis Ramadan berapa persen, turun, tetap atau bertambah. Itu ukuran sukses dari Ramadan. Nah, untuk bisa mengevaluasi itu, ada satu cerita yang menarik, saya sudah sampaikan berkali-kali di kesempatan di rombongan ini. Suatu ketika sahabat Umar bin Khattab itu menemui sahabat yang lain namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini adalah seorang sahabat yang terkenal, dia itu pinter kerumus kayak gitu. Rasulullah ngajari berapa panjang gitu, sama Ubay disingkat jadi ringkes gitu, bahwa yang disampaikan Rasulullah tadi itu adalah ini.
Sehingga para sahabat yang lain itu seneng gitu dengerin ringkisan beliau itu. Nah, Umar juga gitu. Umar datangi Ubay dan bertanya, ayo Ubay, Allah Rasulullah itu begitu menghargai orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu itu adalah orang yang paling bertakwa. Bukan yang paling sugih, bukan yang paling pangkat, bukan yang paling bagus, bukan yang lain-lain. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu itu adalah mereka yang paling bertakwa. Takwa. Kemudian di ayat lain Allah berfirman, "May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan semua urusannya. Semua urusannya akan dimudahkan itu. Ketika dia setengah putus asa karena satu beban yang berat sekali, karena ketakwaannya tiba-tiba itu ada jalan aja tiba-tiba, tuh, gini gampang. Allah yang mudahkan. Itu dijamin oleh Allah. Nah, cuma kita itu kadang-kadang kan sok balik. Kalau jaminannya itu takle atau bahkan kocok, itu udah mantep banget kita. Sebenarnya aja bikin KTP hilang. Oh wes juga kan, anu ponakanku yang kelurahan kok, ponakanku yang kecamatan. Kayaknya itu semua urusan akan selesai karena ada ponakan di kecamatan kan gitu. Padahal ponakan kita berusaha, camatnya lagi umroh, selesai kan? Jadi jaminan itu jadi gak berarti. Atau camatnya sudah tidak masalah, kau pergi mawon gitu. Masih cetaknya rusak. Artinya apa? Jaminan dari selain Allah itu bisa jadi nggak ada artinya sama sekali. Mau kayak KTP ini bu, printer rusak, datang undang Mas Joko. Mas Joko teko, wah ini spare partnya yang penting kudu ganti, nunggu kiriman dan sebagainya kan. Ruwet. Mau nyetak KTP, apalagi urusan yang lain gitu. Tapi kalau yang diamin Allah, siapa mau menghalangi Allah? Allah kalau memudahkan seseorang, tidak ada yang bisa mempersulit. Dan orang yang bertakwa dijamin Allah, aku mudahkan urusanmu. Yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Untuk orang yang bertakwa itu Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nek awake dhewe percaya. Masalahnya kadang-kadang kita sok tidak percaya. Jadi rezeki Allah itu, orang yang punya rezeki itu Allah. Bukan rezeki itu dan rezeki itu tadi malam kan kalah ya. Allah yang menguasai rezeki dan Allah menjamin kalau kamu bertakwa, nggak usah khawatir loh. Tak kasih, pasti tak kasih. Aku mudahkan. Orang mempersulit, silahkan mempersulit. Kalau aku mudahkan, semuanya jadi mudah. Makanya kita sering dengar cerita-cerita bagaimana seseorang diberi rezeki itu ceritanya jadi enggak mau dibilang nggak masuk akal, mau nggak masuk kuping, mau nggak masuk. Ya karena memang menurut hitungan itu nggak bisa itu. Nyatanya bisa. Ya kalau Allah menghendaki, kenapa tidak? Dan itu dijanjikan oleh Allah. Mayyattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan bereskan, akan mudahkan, akan berikan rezeki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Itu kehebatan orang yang bertakwa. Makanya kemudian Umar bertanya, jane takwa itu apa sih?
Sebenarnya takwa itu apa sih? Mendengar pertanyaan itu, Ubay tersenyum kemudian bertanya kepada Umar, Umar, kamu pernah nggak jalan di jalan yang di sana banyak jeglongan? Ada banyak jeglongan, ada batu kerikil, ada duri, paku yang bertebaran di jalan itu. Kamu pernah nggak jalan di jalan yang seperti itu? Umar kemudian menjawab, sudah. Aku pernah lewat jalan seperti itu. Ubay tanya lagi, sahabat Ubay bin Ka'ab, bagaimana kamu jalan di jalan yang seperti itu agar kakimu itu tidak keceglong, agar kakimu tidak menginjak kerikil, agar kakimu tidak menginjak duri, agar kamu selamat melewati jalan yang seperti itu. Kemudian sahabat Umar menjawab, tentu saja saya mesti harus berhati-hati. Saya berhati-hati. Saya lihat jalan baik-baik. Kalau ada jeglongan, tentu saja saya tidak lewat itu. Kalau saya lihat kerikil, tentu saja saya singkiri. Apalagi kalau kelihatan ada paku di situ, pasti saya akan tidak injak itu paku. Saya kadang berbelok ke kiri, saya kadang berbelok ke kanan, saya kadang jinjing. Bahkan kalau perlu, kadang-kadang saya melompat. Saya berhati-hati, kata Umar. Mendengar itu, sahabat Ubay bin Ka'ab tersenyum dan kemudian mengatakan, berhati-hati, itulah takwa. Jadi ringkas banget dari percakapan sahabat Ubay bin Ka'ab menerangkan kepada Umar tadi, pengertiannya itu simpel banget gitu. Takwa itu apa sih? Hati-hati. Hati-hati. Ngati-hati dalam segala hal. Itulah takwa. Contoh saya berhati-hati. Bangun tidur. Biar. Kan banyak alternatif kita laksanakan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Satu alternatif. Biar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulai langsung azan. Itu alternatif yang lain. Alternatif ketiga, biar. Siapa mendelik ke selimut gua kademen sepanjang malam. Tidur malam itu sahabat kademen bareng malam. Marah-marah, begitu bangun tidur langsung marah-marah nyalain orang yang ngambil selimutnya. Padahal selimutnya kesepak jatuh di bawah. Itu alternatif juga bisa nggak dilakukan? Bisa sekali. Nah, atau langsung bawa undang bojone, undang pembantune dan sebagainya. Bisa. Itu alternatif. Nah, orang yang hati-hati dia akan memilih. Kalau saya lakukan ini, selain tidak utama, bahkan bisa jadi saya dosa. Kalau saya lakukan ini, ya boleh-boleh saja, tapi saya nggak dapat apa-apa gitu. Begitu saya bangun, melek biar langsung amin aja dulu. Ya bisa juga gitu. Tapi nggak dapat apa-apa kita, nggak dapat apa-apa. Tetapi kalau saya biar alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi, saya akan dapat pahala. Timbang ra oleh apa-apa, apalah oleh dosa. Saya milih yang dapat pahala. Maka begitu biar alhamdulillahilladzi ahyana. Itu namanya hati-hati ketika bangun tidur. Bangun tidur, watangnya kurwal-kurwal. Begini pengajian pada Pak Dokter subuhannya pas. Kerayan tak loro dan kemudian tak papat, sayuran tak dimang sendok, dan sebagainya. Begitu bangun tidur, watangnya kurwal protes itu. Ke kamar kecil. Begitu mau masuk, pilihan lagi. Kita bisa masuk kamar kecil dengan kaki kiri dulu, belum bisa. Ongku sikil-sikil dulu, turun di sini dewi.
Atau kanan dulu, belum bisa juga. Atau kurang gawean, lompat, belum jiwa tangan bareng. Bisa nggak? Bisa sekali. Atau lu kurang gawean yang berangkat dulu. Masuk WC berangkat, sakit dulu. Bis, nggak masalah. Tapi orang yang hati-hati, dia akan pertimbangkan. Nah aku sikil tangan besar, kui orang munah. Oleh ganjaran, najan mungkin ratus. Aku melompat kiwa tangan lebu bareng, enggak dapat apa-apa. Mungkin oleh gaya kurang berjalan kejeduk. Apalagi nggak mendaratnya tidak mulus, kepleset di bawah urusannya panjang lagi. Nengah aku melebu sikil kiwa dhisik, maka saya mengikuti contoh yang diperintahkan Rasulullah, maka saya dapat pahala. Maka saya memilih masuk ke WC kaki kiri dulu. Itu namanya hati-hati, simpel banget. Dah keluar, keluarnya juga hati-hati, mau kanan dulu, kiri dulu, bareng dan sebagainya. Nah, orang yang hati-hati, Rasulullah pernah ngajari, nek metu saka WC, sikil tangan dhisik. Maka saya milih itu. Habis itu mau pergi, sarapan tidak tersedia. Insya Allah halal semua, tidak usah milih mana yang halal yang haram. Tetapi ketika mau makan masih ada pilihan. Pilihan hati-hatinya apa? Tangan tengen, tangan kiwa, kiwa tengen dibuka kabeh dan sebagainya gitu. Atau kurang gawean, ragu tangan. Ya, kucing kan makan nggak pakai tangan bisa. Ya. Pakai izin aku. Bisa gitu. Nah orang yang hati-hati, nah aku nganggo tangan tengen oleh ganjaran, nah nganggo tangan kiwa. Makanya orang yang hati-hati, maka dia pakai tangan kanan. Nah ini tangan tengene nyekel sendok, bu nyendok sego, tahu deh, kan raiso. Terpaksa nganggo tangan kiwa, siapa bilang? Ya. Nasi masuk, tahu pindah tangan kanan dicoba bisa. Kira-kira kata saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.